Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai teori perilaku konsumen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tia Milidanjani. Saya Viola, saya Desi Nokalina Insyaallah. Saya Isha Maulidia. Langsung lanjut ke materinya. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Viola. Di sini ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen diartikan sebagai studi unit pembelian dan pertukaran yang melibatkan perolehan konsumen, pengalaman, ide, dan pembuangan barang atau jasa. Sedangkan menurut para ahli, perilaku konsumen merupakan, menurut Carlson dan Thor, yaitu perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, organisasi, dan dapat memilih membeli barang dan jasa sesuai kebutuhan juga keinginan mereka. Sehingga dari pengertian di atas, secara umum, penjual melakukan riset terhadap perilaku konsumen melalui 3 perspektif. Yang pertama, ada perspektif pengambilan keputusan, yaitu mengambil keputusan terhadap apa yang diterapkan produk itu dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi oleh konsumen itu sendiri. Yang kedua, ada perspektif pengalaman, yaitu yang tidak memaksakan konsumen untuk melakukan pembelian tanpa membangun perasaan dan kepercayaan kepada produk itu sendiri. Dan yang ketiga, ada perspektif pengaruh perilaku, yaitu mengonsumsikan bahwa pengaruh lingkungan dalam konsumen sangat berpengaruh, tidak perlu lagi untuk membangun perasaan dan kepercayaan terhadap produk. Baik, di sini ada batasan. Batasan terbagi menjadi 3, yaitu ada batasan anggaran, perubahan pendapatan, dan perubahan harga. Batasan anggaran adalah batasan yang dikenakan pilihan konsumen karena anggaran yang dimiliki konsumen terbatas. Yang kedua, perubahan pendapatan. Perubahan pendapatan merupakan fluktuasi arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktivitas sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung. Yang ketiga, ada perubahan harga. Perubahan harga merupakan suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang untuk memanfaatkan yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau sekelompok. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang equilibrium konsumen. Equilibrium sendiri adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan berupa permintaan dan berupa penawaran. Pengertian equilibrium konsumen sendiri adalah kombinasi barang dan jasa yang memaksimalkan utilitas kepuasan total individu. Di sini ada contoh equilibrium konsumen, yaitu ketika konsumen membeli barang-barang dengan harga yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan konsumen merasa kepuasan dengan kombinasi tersebut, seperti konsumen yang membeli 10 buahan dengan harga 10.000 per buah dan mereka merasa kepuasan dengan kombinasi tersebut, maka terjadi equilibrium konsumen. Di sini saya akan menjelaskan berupa permintaan dan berupa penawaran. Mungkin sudah dibahas dari kelompok 1 kemarin. Di sini kita bahas lagi. Berupa permintaan terjadi jika harga donat tinggi, maka permintaan mungkin akan menurun. Tetapi jika harga donat rendah, permintaan akan naik. Nah, penawarannya, sebelum terjadinya kenaikan harga, permintaan terhadap penawaran menurun, yang dari S1 ke bawah. Nah, kalau setelah kenaikan harga, jumlah permintaan terhadap penawaran naik atau meningkat dari ini S1 dari bawah ke atas. Selanjutnya, statistik komparatif. Statistik komparatif adalah perbandingan 2 hasil ekonomi yang berbeda sebelum dan sesudah perubahan beberapa parameter eksogen. Statistik komparatif biasanya digunakan untuk mempelajari perubahan penawaran dan permintaan ketika menganalisis pasar tunggal dan untuk mempelajari perubahan kebijakan moneter atau fiskal ketika menganalisis ekonomi secara keseluruhan. Di sini ada bagian
bagian dari statistik komparatif, yaitu ada perubahan harga dan perilaku konsumen. Yang kedua ada perubahan pendapatan dan perilaku konsumen. Dan ketiga ada efek substitusi dan pendapatan. Selanjutnya ada aplikasi analisis kurva indifference. Kurva indifference adalah kurva yang menunjukkan kombinasi pembelian barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Di selanjutnya ada pilihan oleh konsumen. Kurva indifference akan mengalami kenaikan ke atas apabila konsumen memiliki ketertarikan pada produk yang ditawarkan. Dalam hal ini, produsen harus bisa membuat konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Yang kedua, pilihan para pekerja dan juga para manajer. Kurva indifference yang dikembangkan lebih awal untuk konsumen dapat dengan mudah dimodifikasi untuk menganalisis perilaku manajer dan individu yang lain untuk dipekerjakan di perusahaan. Adapun hubungan antara kurva indifference dan kurva permintaan. Kurva indifference merupakan gambaran banyaknya kombinasi dari dua barang yang berbeda yang memberikan tingkat kepuasan dan kesenangan yang sama terhadap konsumen. Sedangkan kurva permintaan menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang konsumen mau beli dengan harga tertentu. Sehingga dari dua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan hubungan antara kurva indifference dan permintaan, yaitu hubungan dengan tingkat substitusi manajerial yang dapat diartikan sebagai jumlah maksimum barang tertentu yang bersedia ditukarkan seseorang untuk menerima unit tambahan barang lain, sambil mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Adapun contohnya, anak harus menentukan pilihan antara mengonsumsi pakaian dalam jumlah tertentu dan makanan dalam jumlah tertentu. Ia harus melakukan trade-off antara mengonsumsi makanan. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dalam proses pengambilan keputusan pembelian dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Dalam pembelian keputusannya, perilaku konsumen sangat berpengaruh terhadap pembelian suatu produk atau jasa. Salah satu faktor yang penting untuk mengetahui perilaku konsumen adalah mempelajari faktor psikologis, budaya, sosial, dan juga kepribadian dari konsumen tersebut. Sehingga pengambilan keputusan konsumen merupakan pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku konsumen tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.